Ya, recording dulu. Oke, kembali bersama kita di Anasa Cyber ya, dengan saya Pak Semi, di mana hari ini tanggal 18 Mei ya 2023 kita mulai kembali kegiatan sharing session, di mana untuk ini saya mulai duluan ya, memberikan sedikit materi dan sharing terhadap beberapa hal yang berkaitan dengan ini ya, ransomware ya. Jadi topik kita hari ini adalah ransomware attacks and countermeasures ya. Sebentar, saya onikan dulu sebentar. Ya, jadi untuk kali ini kita membahas masalah ransomware attacks and countermeasures. Ini belajar dari kasus yang Anda sudah tahu ya, sudah pernah terjadi beberapa waktu yang lalu, ya baru recently lah, baru-baru ini. Jadi Lockbit, subtopiknya Lockbit 3.0 ransomware attack, ya, lesson learned from the recent ransomware attack. Jadi materi ini nih, kalau menurut saya itu menarik. Kenapa saya mengeluarkan atau berpikir untuk menampilkan atau menyampaikan materi ini ya, karena impact-nya itu luas sekali. Impact-nya itu luas sekali ya. Oke. Nah, sebelum saya mulai, mungkin ada yang pingin ini dulu ya, cerita-cerita. Ada yang udah ada yang jadi korban? Ada yang jadi korban nggak? Ada teman-teman ada yang jadi Ransomware korban? lain mungkin pernah, Pak. Tapi untuk Oke. ransomware yang Lockbit ini belum pernah. Belum pernah ya. Oke. Ya, sip kalau gitu nggak apa-apa. Syukurlah kalau belum pernah ya. Kalau pernah agak ribet nih ya. Oke, kita mulai dari executive summary dulu nih. Jadi saya bikinkan executive summary di mana kalau kita lihat bahwa di sini jelaskan bahwa ransomware ini ya, saya mute-kan dulu ya teman-teman ya. Saya mute-kan dulu ya supaya enggak ini. Oke. Nah, jadi secara summary ini juga untuk memberikan teman-teman acuan bagaimana kita bisa membuat laporan terhadap satu kejadian tertentu atau insiden tertentu yang berkaitan dengan ransomware atau malware secara umum ya. Nah, kalau kita lihat di sini di executive summary ada yang namanya ransomware attack ya. Di mana kalau kita lihat ini ransomware attacks have become a major concern for organization across the globe. Jadi satu hal yang menjadi concern atau sesuatu hal yang bisa membuat organisasi itu kalang kabut juga ya. Jadi ada concern dari organisasi across the globe, jadi di seluruh dunia ya, due to the increasing sophisticated attacks. Jadi sophistication of the attack ini adalah yang berkaitan dengan kecanggihan dari atau metode yang digunakan. Nah, ya, di sini jelaskan bahwa this presentation focuses on the Lockbit 3.0 ransomware attack. Jadi presentasi ini berfokus tentang Lockbit 3.0 ransomware attack and outline its tactics, teknik. Jadi kita fokusnya di tactics, techniques, and procedures. Terutama buat teman-teman yang di teknikal ya, harus tahu yang namanya TTPs atau tactics, techniques, and procedures. Along with mitigation strategy. Jadi berkaitan dengan TTP, kemudian juga strateginya. Bagaimana kita bisa memitigasi atau bahkan ada yang namanya preventive measures ya. Jadi it also outlines general preventive measures. Jadi ada preventive measures-nya, jadi cara menghindarinya. Dan yang berkaitan dengan malware incident playbook ya, nanti akan saya jelaskan juga, and emphasizes the importance of EDR or XDR, jadi endpoint detection and response atau extended detection and response untuk mengidentifikasi and defeating such threats ya. Jadi berkaitan dengan threats yang ya umumnya terjadi berkaitan dengan ransomware attack ya. Ransomware kan banyak ya. Nah, kebetulan kita fokusnya hari ini di Lockbit 3.0. Nah, jadi disimpulkan bahwa it is essential for organization to be proactive. Jadi harus ada yang namanya proaktif. Organisasi ini harus proaktif in preventing cyber attack ya.
untuk memprevent atau mencegah adanya cyber attack by implementing advanced security measures. Jadi dengan mengimplementasikan kontrol-kontrol atau security measures yang dipastikan dengan optional protection. Nah, itu secara executive summary ya. Nah, kita mulai dari agenda yang pertama. Ini presentasinya nggak lama, nanti kita diskusi ya. Agendanya pertama kita akan bahas juga Lockbit 3.0 ransomware attack ya. Kemudian Lockbit 3.0 facts, fakta-fakta yang berkaitan dengan Lockbit. Kemudian ada MI30TPs, jadi tactic, techniques, and procedures yang digunakan oleh Lockbit 3.0 ransomware. Kemudian kita bahas mengenai mitigation strateginya, kemudian general preventive measures-nya, kemudian malware incident playbook, lesson learned, kemudian ada yang namanya the role of EDR dan XDR, dan conclusion. Oke. Nah, ini sebagai ilustrasi aja ya. Anda udah tahu yang terjadi di kasusnya di Bank BSI. Semua, saya rasa seluruh dunia sekarang udah tahu ya. Yang kasus ini, Lockbit 3.0 ransomware attack ya. Cuma kalau masalah konfirmasi, mungkin ini baru sepihak dari Lockbit dan dari BSI sendiri bilang bahwa mereka ada cyber attack, tapi nggak dijelaskan seperti apa. Dan Anda bisa lihat bahwa data-datanya dari BSI itu udah ada di disclose keluar ya di internet, udah bisa Anda lihat lah istilahnya ya. Oke. Nah, kita mulai masuk ke Lockbit 3.0. Ini kalau kita lihat ini ada highly sophisticated and advanced ransomware strain. Jadi ada strain dari Lockbit 3.0 ini adalah satu versi. Sebenarnya Lockbit itu udah lama ya, muncul tuh kalau nggak salah saya 2019 ya. Itu the tracking sama CISA. Jadi dari Amerika itu kan ada yang namanya cyber intelligence punya ini. saya lupa kepanjangannya ya. Ya, jadi disebutkan bahwa Lockbit ini versi terbarunya itu lebih advance, lebih canggih ya, lebih hebat ya. Ini adalah the third iteration of the Lockbit ransomware family. Jadi ransomware family itu dimulai dari versi 1, kemudian versi 2, dan terakhir ini adalah versi 3 ya. Kalau Anda lihat di sini ya. Nah, kemudian dikatakan bahwa Lockbit 3.0 ini has the ability to encrypt all files on the victim's computer. Jadi mempunyai kemampuan untuk mengenkripsi semua file yang ada di komputer korban, kemudian including files on connected network systems and backup file. Jadi semua file yang berada di network ya, di sistem yang berkaitan dengan network, dan bahkan sampai melakukan enkripsi terhadap backup files. Nah, kemudian kalau kita lihat Lockbit 3.0 ini si ransomware ini dia spread atau menyebar tuh lewat mana? Lewat beberapa attack vector. Nah, attack vector ini sebenarnya berkaitan dengan cara infeksinya itu. Maksudnya lewat mana penyebarannya ya. Seperti itu kira-kira. Ini kayaknya saya mesti mute ya teman-teman dulu ya. Biar nggak ini. Oke. Nah, jadi pertama kita bisa lihat dari salah satu attack vectornya adalah phishing email. Jadi ada email ya, dari phishing email Anda udah pada tahu lah ya, kebanyakan email yang dikirim dan memang tujuannya untuk men-trick user supaya dia ngeklik kemudian nanti bisa terinfeksi. Kemudian ada yang namanya malvertising, di mana ini ada satu website yang sering dikunjungi orang, diinjek dengan malware. Kemudian nanti kalau orang lain masuk dia akan terinfeksi. Kemudian melalui software exploit, misalnya exploit yang berkaitan dengan Office, Microsoft Office atau software-software yang lain. Kemudian juga dari remote desktop protocol dan VPN connection. Nah, ini adalah attack vector. Jadi mereka bisa masuk melewati jalur ini gitu ya. Nah, kemudian kita lihat lagi ketika si Lockbit ransomware ini sudah menginfiltrate the system, ya, sudah masuk ke dalam sistem, sudah ini menginfeksi, it encrypts all files, ya, dia akan mengenkripsi semua files dan meng-create ransom note. Jadi ada satu catatan yang berkaitan dengan instruksi bagaimana membayar ransom atau
apa istilahnya ya ransom itu bahasa Indonesia apa ya, lupa saya sebentar. Ya Tebusan, Pak. tebusan, betul, tebusan ya, ransom, tebusan, betul. Nah, jadi ada instruksi bagaimana membayar tebusan. Biasanya kebanyakan sih menggunakan ini ya, Bitcoin wallet address ya. Jadi ada alamat Bitcoin dan dikasih deadline ya, kapan paymentnya. Misalnya contoh dalam jangka waktu 24 jam atau 1 kali 12 jam seperti itu. Dan ya makanya disebut dengan ransomware karena ada tebusan ya. Ya maksudnya gini, tebusan itu bagi teman-teman yang baru mungkin tahu ya, apa sih maksudnya ransomware itu. Sebenarnya ransomware adalah golongan dari malware, malicious software yang kalau si malware ini menginfeksi satu komputer atau beberapa komputer atau bahkan satu network, dia akan minta tebusan dan melakukan enkripsi terhadap file. Jadi mereka akan mengenkrip file dulu, kemudian nanti minta tebusan. Nah, intinya gini, kalau kita nggak bayar tebusannya, ya file kita nggak bisa di recovery, ya, nggak bisa di recover, ya. Nah, tapi ada beberapa yang saya lihat unik nih di Lockbit, ya. In addition to encrypting file, jadi setelah ada tambahan ya selain mengenkripsi file, Lockbit 3.0 ransomware ini can also use advanced technique. Jadi mereka menggunakan beberapa teknik meng-evade security measures. Jadi meng-evade itu maksudnya melakukan bypass terhadap security measures. Seperti misalnya dia membypass antivirus software dan firewall. Ya. Kemudian ini membuat jadi lebih susah untuk melakukan deteksi dan penghapusan. Jadi dia bisa melakukan evade itu artinya membypass security measures seperti antivirus bahkan firewall ya. Nah, coba kita lihat di next slide-nya ada infection flow-nya. Nah, ini ada beberapa macam. Jadi Lockbit 3 ini menggunakan beberapa jenis infection teknik. Jadi pertama menggunakan satu compromise IIS server, jadi server Internet Information Services, yaitu biasanya ini kalau IIS itu kan Windows pasti ya, jadi lewat Windows, kemudian menjalankan PowerShell script, kemudian menanamkan backdoor ya dengan menggunakan misalnya PowerShell Empire, kemudian menjalankan atau mengeksekusi Lockbit ransomware itu sendiri. Jadi ini pertama melalui PowerShell. Oke. Variasi kedua yaitu Lockbit 3.0 ransomware attack infection dengan menggunakan Microsoft RAS ya. RAS itu kepanjangan dari Remote Access Service. Nah, jadi pertama dia akan melakukan brute force terhadap VPN server, kemudian dia akan menyebar menginfeksi SMB atau Microsoft Remote Access Server. Kemudian dari situ muncul si Lockbit ransomware itu dieksekusi dan kemudian menjalankan PowerShell command dan seterusnya. Kemudian ada variasi lain di mana Lockbit ini menggunakan Meterpreter ya. Jadi mereka membrute force VPN server, kemudian menjalankan Meterpreter. Ya, ini beberapa tool yang memang di luar Windows ya, seperti Meterpreter itu dari si Metasploit framework. Kemudian ada Mimikatz biasanya untuk melakukan dumping terhadap username sama password. Kemudian melakukan scanning, ya, advanced port scanner, network scanner dan sebagainya. Menjalankan PSExec dan beberapa yang lain, kemudian mengupload file ke dalam misalnya cloud seperti misalnya cloud storage seperti Mega dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian ada teknik yang lain yaitu menggunakan payload development, ya, mendisable antivirus, ya, kemudian melakukan locking terhadap desktop dan seterusnya. Kemudian ada juga versi lain atau variasi lain di mana mereka memanfaatkan tool yang namanya Steelbit. Steelbit ini digunakan untuk data exfiltration, ya. Jadi data exfiltration yaitu data itu ditarik keluar oleh si hacker ya. Biasanya ransomware ini adalah salah satu senjata dari grup hacker yang disebut dengan APT, Advanced Persistent Threat, ya. Mereka biasanya hacker-hacker jago itu, ya. Dan memang tujuannya untuk ya pemerasan sama ini yaitu tadi ya tebusan. Nah, jadi ada beberapa metode atau teknik yang digunakan untuk menginfeksi dari beberapa dengan menggunakan account-account yang valid seperti ini ada valid account ya.
kemudian dia menggunakan tools seperti Steelbit, ya, Meterpreter, dan beberapa yang lain. Jadi harus memang harus diselidiki lah dia mereka menggunakan apa sih sebenarnya, ya. Nah, kemudian dari situ kita ada lihat beberapa fakta di sini. Fakta pertama, ya, di sini dijelaskan bahwa Lockbit 3.0 affiliates utilize various freeware and open source tools. Jadi mereka menggunakan freeware and open source tool. Ya, pada saat melakukan intrusion for network reconnaissance, remote access and tunneling, credential dumping, and file exfiltration. Jadi mereka menggunakan beberapa tools freeware dan open source untuk memfasilitasi proses seperti misalnya tunneling, ya, remote access, tunneling, credential dumping, dan file exfiltration, yaitu menarik file atau mengeluarkan file ke tempat lain. Nah, toolnya seperti Chocolatey, ya. Kemudian ada FileZilla, Impackets, ada Mimikatz. Mimikatz ini untuk password dumping, ya. ngrok, ya. Putty, Link, P-Link, Rclone, SoftPerfect, Network Scanner, FlashStop, and WinSCP. Nah, ini adalah beberapa freeware dan open source yang digunakan, ya. Nah, kemudian Lockbit 3.0 ini juga menjalankan tool-tool bawaan dari Windows, ya, yang disebut dengan Living of the Lamp tools, ya, LOL, ya, which are legitimate system utilities or functionalities abused by the attacker. Contohnya apa? PowerShell, Windows Management Instrumentation, WMI, Command Prompt, ya, Windows Script Host, dan Remote Desktop Protocol, ya. Mereka menggunakan ini tujuannya supaya sistem itu dianggap nggak ada masalah, ya. Untuk normal operation tujuannya adalah salah satu tujuannya adalah untuk membuat seolah-olah yang dilakukan itu adalah dianggap sebagai operasi yang normal dan meng-evade detection atau menghindari deteksi. Nah, itu fakta-faktanya. Oke. Nah, kemudian next-nya kita lihat nih. Nah, ini berdasarkan hasil analisis saya dan beberapa materi, ya, bisa disimpulkan ada beberapa teknik yang digunakan di sini. Mulai dari kalau kita mapping ini dengan MITRE itu kan sebenarnya MITRE ATT&CK atau TTP yang menampilkan tactics, techniques, and procedures. Tactics itu berkaitan dengan objektifnya, teknik itu berkaitan dengan yang namanya caranya mereka. Contoh misalnya untuk melakukan initial access mereka menggunakan valid accounts, ya. Teknik nomor tekniknya 1078. Kemudian lanjutkan dengan exploit external remote services, drive by compromise, dan seterusnya, ya. Nanti teman-teman bisa sambil sambil melakukan analisa kira-kira apa aja sih sebenarnya teknik dan taktik teknik yang digunakan oleh si ransomware. Jadi kalau dilihat tuh banyak sekali teknik-tekniknya, yang mulai dari menggunakan valid accounts, kemudian ada privilege escalation, obfuscate file, ya, dan beberapa yang lain. Nah, sekarang mungkin ada pertanyaan, kenapa kita harus tahu TTP-nya, ya, atau tactics and techniques-nya? Nah, nanti saya akan jawab, ya. Kita akan diskusi tentang ini. Nah, next-nya saya tampilkan slide lagi lebih detail, ya. Ini adalah summary-nya, sedangkan ini adalah details-nya, yaitu dari mulai initial access mereka menggunakan misalnya valid accounts, Lockbit 3.0 abuses existing credential, ya, menggunakan credential yang udah ada, username sama password, to gain initial access. Kemudian dia juga menggunakan RDP exploitation, ya. Kemudian dieksekusi ada execution menggunakan command, ya. Launches command and using its execution software deployment tool, ya. Kemudian untuk menjaga persistence-nya mereka menggunakan yang namanya valid account juga sama boot or logo auto start execution, ya. Nah, ini saya tampilkan dengan beberapa jenis TTP, ya. Jadi lumayan panjang ini slide-nya. Jadi 1, 2, dan 3. Nah, Anda perhatikan di sini di bagian lateral movement. Nah, lateral movement ini adalah metode atau teknik yang digunakan oleh si malware atau si khususnya ransomware Lockbit ini untuk berpindah dari satu sistem ke sistem lain. Mereka rupanya menggunakan remote desktop protocol sama menggunakan FlashStop remote desktop software, ya, yang digunakan untuk lateral movement-nya. Nah, terus juga Anda perhatikan mereka menggunakan
file transfer protocol di bagian command and control. Lockbit menggunakan FileZilla for command and control. Jadi mereka menggunakan FileZilla. Nah, kemudian yang terjadi di Indonesia yang ada di bank yang kemarin kita ribut-ribut itu, ya nggak perlu saya sebutkan di sini, udah pada tahu semua, ya. Ada proses yang namanya exfiltration, di mana exfiltration itu mengemploy custom exfiltration tool. Nah, ini jadi sebenarnya si Lockbit ini udah secara sembunyi-sembunyi itu mengeluarkan data atau menarik data dari target atau korbannya. Nah, itu pertama. Jadi dia tarik data dulu, lemparin keluar, ya. Nah, kemudian ada yang namanya data destruction sama data encrypted for impact, ya, atau bahkan service stop. Anda perhatikan bahwa yang terjadi, yang kemarin-kemarin itu terjadi, layanan-layanan tertentu atau hampir semua layanan dari korban itu berhenti. Dan kemudian ada file yang mungkin atau banyak file yang kemungkinan besar dienkripsi. Nah, ini sebenarnya adalah objektif utamanya mereka. Tetapi sebenarnya ada yang disembunyikan, yaitu data itu udah sebenarnya jauh-jauh hari data-data yang ada itu udah ditarik tanpa ketahuan. Ya, jadi nggak ketahuan tuh datanya ditarik. Yang kita tahu yang ini yang di-impact yaitu data di-encrypt, kemudian service dimatiin. Banyak service yang dimatiin. Nah, kalau seandainya contohnya si target atau si victim ini menolak bayar, satu data yang dienkripsi nggak bisa dikembalikan lagi, kecuali melewati proses restorasi. Ya, itu satu. Kalau seandainya mereka ngotot nggak mau bayar, ya udah. Kalau misalnya contoh, oke, mereka bisa restorasi data, oke, fine. Tapi masalahnya adalah data yang udah di exfiltrate, yang udah ditarik keluar itu yang nggak bisa diinikan, yang tidak bisa dihindari. Makanya ada kemarin atau sehari sebelumnya ada banyak informasi di Twitter dan sebagainya, ada data yang di disclose atau di expose keluar. Nah, itu adalah yang berkaitan dengan exfiltration tadi. Jadi mereka udah melakukan exfiltration jauh-jauh hari sebelum melakukan enkripsi terhadap. Jadi enkripsi itu adalah kayak model objektif satu lah ya. Tapi objektif yang utamanya sebenarnya objektif dua. Objektif utamanya yaitu menarik data, mengeluarkan data, ke tempat mereka itu udah dijalankan jauh-jauh hari. Jadi sebenarnya si target atau victim ini sebenarnya harusnya kalau mereka menggunakan metode proaktif countermeasures, harusnya mereka udah tahu ini ada ransomware di dalam, ya, seperti itu kira-kira. Oke, saya lanjutin dulu. Kemudian mitigation strateginya apa? Banyak sih sebenarnya. Ini secara lebih lebih details ya. Misalnya implement strong access control, authentication mechanism, melakukan edukasi terhadap karyawan tentang phishing, ya. Kemudian patch and update software, ya, and system regularly apply principle of least privilege, cuma memberikan akses yang terbatas, misalnya read only saja. Kemudian implement multi-factor authentication, kemudian network segmentation dengan menggunakan VLAN dan sebagainya. Kemudian melakukan monitoring terhadap traffic and use intrusion detection system, implement strong network access control, ya, kemudian melakukan traffic monitoring, advanced threat detection solution, ya, ini menggunakan beberapa tool yang ada lah ya. Kemudian yang paling penting adalah secara regular melakukan backup terhadap critical data, ya, secara offline maupun online. Tapi kalau online agak berbahaya ya, karena takutnya data ini kan sifatnya sensitif ya. Kemudian implement endpoint protection solution, ya, bisa pakai antivirus, endpoint protection, EDR, EPP, ya. Kemudian establish robust incident response and recovery plan. Nah, itu adalah mitigation strategy secara general ya, umum. Nah, secara detail ini kalau ditanya, Pak, mitigation strateginya apa aja? Nah, sebenarnya kalau kita ini harus dimulai dari dari tactics and techniques-nya. Nah, kita kan udah tahu tadi tactics-nya apa, tekniknya apa. Jadi kalau ditanya apa gunanya kita memahami tactics dan tekniknya, salah satunya adalah untuk melakukan planning terhadap mitigation strateginya. Jadi strategi mitigasinya apa aja? Ya, ini juga harus dipecah menjadi sesuai dengan
tactics dan tekniknya. Ya, ini saya sudah tampilkan seperti ini. Ada initial access, execution, persistent, ya. Terus kemudian di privilege escalation, defense evasion, credential access, discovery, kemudian lateral movement, credential access, sampai ke impact. Nah, itu per masing-masing ini ya, per masing-masing tactics. Nah, secara umum kalau kita rangkum sebenarnya preventive measures-nya simple ya, memastikan bahwa kita punya software itu up to date ya, kita punya antivirus dan anti malware, kita menggunakan password yang secure, yang strong, yang kuat ya. Kalau bisa kita manfaatkan two-factor authentication dengan menggunakan misalnya token dan sebagainya, lakukan backup terhadap data ya, termasuk be caution of emails and attachment. Jadi ini hati-hati waktu buka email dan attachment ya. Kemudian mengedukasi kita sendiri dan karyawan sama melakukan pembatasan terhadap permission. Ini sebenarnya sama dengan yang sebelumnya tapi lebih apa istilahnya, konteksnya lebih kecil lah. Lebih umum lah ya. Nah, kemudian secara secara detail ini saya jelaskan di slide yang berikutnya, rekomendasi untuk preventive measures against Lockbit 3.0 ransomware, mulai dari keep your software up to date, install antivirus, apa aja yang harus dilakukan, ini step by step-nya seperti itu ya. Ini lumayan panjang ini ya. Nah, kemudian jangan lupa juga kita harus mempersiapkan yang ini nih, yang namanya malware incident playbook ya. Apa yang dimaksud dengan malware incident playbook? Itu adalah satu comprehensive and predefined set of guideline, procedures and action yang biasanya digunakan oleh organisasi untuk dalam mengikuti dan merespons insiden yang berkaitan dengan malware ya. Ya, it serves as a detailed playbook or manual that outline the step by step. Jadi dia bertindak sebagai playbook atau manual yang digunakan untuk dijalankan secara step by step ya, for detecting, analyzing, containing, and mitigating malware incident ya di dalam satu organisasi ya. Nah, primary purpose atau tujuan utama menggunakan malware incident playbook adalah untuk memastikan bahwa kita bisa mengikuti satu structured and standardized approach ya untuk satu incident response ya. Ini sangat-sangat penting karena berkaitan dengan action-action yang akan dilakukan ya, dan secara kalau bisa ini dinilai secara efektif dan efisien bisa membantu dalam memitigasi terjadinya satu insiden tertentu khususnya yang berkaitan dengan malware threats ya. Nah, dengan mengikuti malware incident playbook ini, organization bisa secara efektif merespons malware incident, meminimalisasi impact atau dampak dari insiden tadi, bahkan mengimprove atau meningkatkan ability atau istilahnya kemampuan mereka untuk memprevent ya, mencegah, mendeteksi dan memitigasi future incidents. Nah, kalau mau lihat malware atau ransomware incident playbook ini kayak gini nih, dipecah menjadi beberapa section, yaitu preparation, maksudnya stages ya, preparation, identification, containment, eradication, recovery, sama lesson learned. Nah ini ya, seperti ini kira-kira. Saya udah ada sempat sampaikan ini di Facebook kalau nggak salah saya ya, bisa Anda baca-baca ya. Nantinya untuk slide ini nantinya bisa saya share, tapi dalam bentuk PDF ya, supaya nanti teman-teman bisa sambil baca-baca ya. Nah, terakhir ini lesson learned nih, the importance of keeping software up to date. Jadi yang bisa kita pelajari dari kasus yang ada yaitu the importance of keeping software up to date ya, berarti pastikan software kita up to date ya, karena kerentanan yang ada pada software itu bisa menyebabkan akses atau eksploitasi oleh si ransomware ya, apapun itu, mau Lockbit, mau Conti, mau The Hive, apapun itu bentuknya. Kemudian the need for ransomware specific incident response plan. Jadi harus ada yang namanya incident response plan untuk specific ransomware attack. Misalnya contoh ransomware attack yang berkaitan dengan Conti, atau misalnya seperti ini tadi Lockbit ya. Nah, itu harus ada incident response plan-nya sendiri ya. Ya berkaitan dengan yang sebelumnya lah ya, yang tadi saya tampilkan playbook-nya. Kemudian the need for robust backup and recovery strategy. Jadi memastikan bahwa kita punya backup strategi dan backup dan recovery strategi yang
bisa melakukan backup terhadap critical data dan memitigasi impact atau dampak dari ransomware attack. Jadi memastikan bahwa organisasi itu bisa jalan seperti semula dengan melakukan restorasi data ya terhadap backup-backup yang tidak tersentuh ya. Yang maksudnya tidak terenkripsi. Nah, juga kemudian lesson learn yang lain adalah the importance of employee training and awareness. Jadi harus ada training and awareness untuk karyawan, terutama yang berkaitan dengan phishing tadi ya dan beberapa jenis cyber attack ya. Kemudian the value of threat intelligence sharing. Jadi ini juga harus diidikan ya. Jadi harus ada melakukan yang namanya threat intelligence supaya kita bisa tahu tentang malware attack dari ya bagian dunia yang lain ya, atau bahkan organisasi-organisasi yang punya similarity atau di industri yang sama ya. Nah, kemudian dari lesson ini mungkin ada yang nanya, Pak, kalau kita udah ada EDR atau XDR bagaimana? Nah, karena kebanyakan perusahaan sekarang sudah punya namanya endpoint detection and response atau bahkan yang namanya extended detection and response. Seperti misalnya pakai Sophos, pakai Carbon Black, beberapa tool ya, atau bahkan pakai misalnya Sentinel-1 atau pakai tools seperti kemarin itu Cobalt Strike ya, bukan Cobalt Strike, sorry, Falcon Strike ya, bukan Cobalt Strike. Kalau Cobalt Strike mah untuk ini ya, untuk nyerang ya. Banyak sekali ya XDR ya, atau mungkin Cortex misalnya. Nah, kita perhatikan di sini nih, the role of EDR and or XDR. Nah, kalau kita udah punya EDR and XDR solution, ini sebenarnya udah bagus banget. Kenapa? Kita bisa memanfaatkan solusi tadi untuk secara efektif seek out threat, jadi mencari atau mengidentifikasi threat ya pada endpoint ya, dan mengidentifikasi suspicious activity that could be indicative for ransomware. Jadi threat hunting itu penting ya, karena kalau cuma nunggu kita di attack, ya kita udah nggak tahu ya, tiba-tiba istilahnya ransomware-nya udah di dalam atau malware-nya udah di dalam. Nah, makanya harus ada yang namanya threat hunting, di mana threat hunting ini memastikan supaya kita secara proaktif mencari identifikasi yang berkaitan dengan malicious activity. Nah, kemudian juga ada yang namanya behavioral monitoring, di mana EDR, XDR solution itu bisa melakukan monitoring terhadap endpoint behavior, mengidentifikasi anomaly yang berkaitan dengan manusia, ransomware, atau bahkan enkripsi. Ya. Kemudian juga kebutuhan terhadap threat intelligence ya. Ini mereka menggunakan EDR XDR solution nih. Mereka menggunakan real time threat intelligence ya untuk mengidentifikasi known ransomware, variants and their behavior and their attack patterns ya. Kemudian juga termasuk automated response di mana mereka melakukan response secara otomatis ya. Kemudian mengisolasi affected endpoint dan melakukan karantina ya, gitu. Nah, terakhir ini berkaitan dengan yang namanya post-incident analysis, di mana EDR, XDR solution itu bisa memberikan detail information setelah insiden terjadi, ya, tentang bagaimana endpoint itu bisa terinfeksi, file apa aja yang dienkripsi, dan bagaimana si malware itu atau ransomware itu masuk ke dalam sistem. Itu bisa kita lihat yang namanya post-incident analysis. Banyak tool yang bisa. Salah satunya yang saya buka itu Carbon Black dari VMware kalau nggak salah saya ya. Nah, terakhir di conclusion kita bisa lihat ya, ini slide saya terakhir, jadi nanti kita lebih banyak diskusi ya. Kalau kita lihat Lockbit 3.0 ini adalah advanced ransomware strain yang that demands payment, jadi mereka ya namanya ransomware ya, mintanya duit ya. Tadi si ransom itu harus dibayar sama victim atau target atau bank. Kalau nggak dibayar ya, file-file yang dienkripsi itu nggak bisa dikembalikan, tidak bisa didecrypt. Ya. Dan ini susah kalau potensinya 50-50 ya. Jadi kalau kita bayar juga belum tentu file kita bisa dibalikin, ya. Belum tentu. Biasanya sih mereka akan kasih kayak model encryption key ya supaya bisa kita kembalikan filenya. Tapi ya 50-50 tadi 50% ya. Jadi bisa jadi kalau udah bayar tidak dikasih key dan kita nggak bisa restore data kita, atau bahkan kita bisa restore data kita. Salah satu metode yang paling baik adalah kita melakukan backup, dan kalau ada masalah ya kita restore dari hasil backup kita. Yang penting backupnya jangan sampai online dan
jangan sampai bisa terinfeksi oleh si malware itu lagi. Nah, to prevent such attack, organization should implement best practices seperti misalnya melakukan software up to date, strong password policy, regular backup, dan employee training. Nah, EDR, XDR bisa menjadi salah satu solusi, tetapi mereka cuma bisa membantu untuk mendeteksi dan merespon terhadap ransomware attack. Ya, nah yang paling pasti di sini adalah kita harus memaintain yang namanya proactive approach, di mana cybersecurity itu sangat-sangat penting ya untuk memitigasi impact dari ransomware. Jadi salah satu yang saya tadi sampaikan, saya emphasize, lebih tekankan di area yang threat hunting. Karena threat hunting itu adalah satu metode proaktif di mana kita melakukan pelacakan terhadap indikator of compromise dengan asumsi bahwa malware atau ransomware mungkin sudah ada di sistem kita. Ya, seperti itu. Jadi mitigasinya lumayan metodenya lumayan banyak dan kalau ditanya tadi, kenapa Pak kita harus tahu yang namanya MITRE TTP atau TTP-nya, Tactics and Procedures yang dilakukan atau dijalankan oleh malware. Nah, kalau dijawab pertanyaan seperti itu, jawabannya adalah supaya kita bisa tahu juga apa strategi untuk mitigasi atau apa istilahnya ya mitigation strategy ya atau strategi untuk mitigasi atau memperkecil risikonya adalah dengan cara mempersiapkan tim kita untuk bisa menghandle hal-hal yang ada di dalam tactics dan teknik tadi ya, salah satunya adalah melakukan misalnya scanning terhadap network ya, kemudian mencari file-file yang mungkin dianggap sebagai file-file yang mungkin digunakan oleh si malware, misalnya contoh tadi ada FileZilla dan sebagainya. Oke, itu aja dari saya. Silakan ada teman-teman mau ini open mic aja, silakan. Saya buka dulu ya. Silakan open mic aja. Buka mic-nya kalau itu. Bisa Anda bisa unmute kok. Halo? Silakan. Halo, selamat Mas pagi Sarip Pak Semi. Hidayat. Ya. Oke, terima Ya, kasih perkenalkan penjelasannya, tuh. Pak. Mas Sarip Hidayat ya. Siap, Pak. Oke, Mohon maaf silakan. tadi saya terlambat join nih Pak, jadi Nggak apa-apa. mungkin ada informasi yang ke-skip. Izin tanya Pak Semi, Lockbit ini biasanya awal mula serangan dari si attacker itu berasal dari apa ya Pak ya? Oke. Ini saya balikin ke slide yang ini ya. Jadi sebenarnya metodenya banyak yang digunakan nih. Kalau saya balikin ke slide yang sebelumnya, Anda bisa lihat salah satunya aja ya. Salah satunya Siap. dari ini nih Pak. Nih. Dari mengkompromise IIS server ya. Kemudian menjalankan PowerShell script. Nah itu. Tapi kalau kita lihat ini sebenarnya kalau saya lihat di kebanyakan korban itu biasanya dari ini Pak, dari phishing. Ya. Oh, siap. Ya, phishing. Kita lihat ya dari tabel ya. Ini nih. Kita lihat dari tabel ini aja deh. Kelihatan kan ya? Siap, kelihatan Pak. Nomor 1 ya, mereka akan mengeksploit external remote services seperti misalnya VPN ya. External remote services seperti VPN. Ya, tahu kan VPN ya? Siap. Nah, atau drive-by compromise. Drive-by compromise itu dengan memanfaatkan misalnya dia mengirimin phishing email, ya seperti ini kan phishing itu T1566, dia mengirimkan phishing email, kemudian email itu ada linknya di mana begitu diklik linknya itu dia akan otomatis mengeksekusi satu script atau mendownload script tertentu kemudian dieksekusi di internal mesin. Seperti itu. Siap. Kemudian setelah itu dia akan mencari atau mungkin mereka sudah melakukan brute force terhadap valid account. Misalnya contoh dia dapat account administrator atau mungkin user A dengan password sekian. Nah, dia memanfaatkan account-account tadi. Nah, jadi kalau ditanya mulainya dari mana? Anda bisa lihat tuh. Salah satunya adalah mereka mengexploit external remote services dari misalnya VPN atau remote desktop ya, atau mereka mengeksploitasi public facing application, aplikasi yang berbasis web. Dijebol dulu tuh, atau lewat phishing paling umum. Siapa paling umum paling di phishing itu ya Pak ya? Ya, kalau saya lihat di beberapa kasus yang terjadi seperti malware Conti, The Hive, bahkan Lockbit yang terakhir ini kemungkinan besar, tapi kan karena kan belum diekspos ya, kemungkinan besar cuma orang SOC Security Operation Center mereka yang tahu tuh, kemungkinan besar itu dari phishing.
Siap. Ya, oke. Oke, terima kasih Pak Semi. Sama-sama, terima kasih juga. Ya, kalau udah langsung di mute aja ya, teman-teman. Ya, silakan yang lain. Mungkin saya Pak, halo tes. Ya, Ya, perkenalkan diri, Mas Alan ya. ya baik. Iya Pak, halo teman-teman, nama saya Alan Girisena. Mm-mm. Ada dua pertanyaan sebenarnya, cuma Ya. pertama tadi udah dibantu sama teman-teman di chat dijawab. Mungkin saya akan bertanya pertanyaan kedua. Jadi Itu pertanyaan pertama apa tuh? itu sih Pak, terkait sebagai perusahaan yang baru aware terhadap cybersecurity Oke. dan untuk mencegah ransomware itu apakah ada best Hmm. practice atau framework yang secara khusus untuk memproteksi perusahaan dari serangan ini selain dari poin-poin yang tadi Bapak sebutkan. Nah, teman-teman udah sempat jawab juga tadi. Jawabannya apa tuh? Saya belum sampai baca tuh. Oke, pakai ini sih dicek di NIST Cybersecurity Framework sama boleh. CIS bisa, CIS, CIS. Ya, iya Pak, itu juga sempat dijawab tadi. Nah, sama tambahan ini nih, MITRE ATT and CK. MITRE Attack, TTP. Coba lihat aja, ketik aja MITRE ATTACK ya. Nah, itu keluar, ini tinggal Anda baca-baca di situ. Banyak sekali ininya. Oke, baik. Silakan yang lain apa pertanyaannya? Iya, pertanyaan terusnya lagi. Jadi terkait karena kita lagi bahas Lockbit nih, terkait reputasi geng Lockbit ini, menurut pandangan Bapak, apakah mereka benar-benar akan memberikan decrypt key-nya untuk mengembalikan file dan apakah membayar tebusan itu bisa menjadi solusi untuk perusahaan yang tidak menyimpan backup seperti itu, Pak? Oke. Kalau dilihat dari laporan-laporan dari CISA itu yang dari yang security-nya Amerika itu, saya lupa kepanjangannya. Nah, itu mereka sangat menyarankan untuk tidak membayar ransomware. Jadi, karena potensinya tuh 50-50. Jadi, maksudnya kalau dibayar juga belum tentu dapat decryption key-nya. Kalau bayar mungkin bisa dapat decryption key. Nah, makanya untuk menghindari masalah, yaitu kalau si perusahaan udah melakukan backup secara rutin, harusnya nggak ada masalah. Gitu. Kebetulan tim saya juga pernah terlibat di kasus sebelumnya, saya nggak perlu sebutkan perusahaannya, tapi itu ya perusahaan berkaitan dengan BUMN juga, di mana mereka kena ransomware, yaitu The Hive ya. Nah, itu mereka melakukan restorasi terhadap dari datanya ya, terhadap serangan ini. Jadi maksudnya merestorasi data dari backupnya mereka. Karena kalau mau bayar juga ya mungkin mereka mampu bayar, tapi potensi untuk dapatkan decryption key-nya tuh kecil sekali. Apalagi kalau seperti Lockbit ransomware ini, reputasi mereka APT-nya juga udah lumayan reputasinya udah bagus lah. Maksudnya bagus dalam arti mereka ini juga lumayan keras ya. Dan dari banyak laporan mereka ada sih yang dikasihkan decryption key, cuma ya mereka nggak perlu banyak ngomong lah ya. Jadi kita juga belum tahu secara real di lapangan apakah mereka udah merilis decryption key atau tidak seorang pun yang tahu. Cuma dari hasil analisa CISA-nya Amerika itu sangat disarankan untuk tidak membayarkan ransomware seperti itu. Oke, good point. Thank you Pak penjelasannya. Ya, bentar saya lihat CISA itu kepanjangan dari apa ya, lupa saya. CISA ini kepanjangannya. Bentar. Cyber Security and Infrastructure Security Agency. Itu CISA. Ya. Diam. Oke, silakan. Selamat siang, Pak. Yang Mas Alfi ya? Ya, Alfi, Pak, dari Balikpapan, Pak. Oke, silakan. Mau tanya, Pak, ini kan terkait masalah keamanan ini kan, kalau bisa kita terlalu ketat dalam hal keamanan juga, bisa kita setting antivirus settingan lebih ketat, itu kan bisa berpengaruh ke kenyamanan user, Pak. Ya. Nah, ini bagaimana Pak, trik dan triknya supaya user itu bisa mengerti, Pak, bahwa apa yang kita lakukan ini baik untuk perusahaan, Pak. Ya, oke. Jadi memang ini adalah satu dilema. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Ini sebenarnya adalah satu dilema ya, Mas Alfi, bahwa dari satu sisi kita ingin mengamankan perusahaan dan mengamankan karyawan juga. Nah, saya pikir ini sudah dihadapi oleh banyak perusahaan, banyak orang, di mana
untuk menyadarkan user-user yang kadang-kadang bandel ini adalah melakukan, salah satunya adalah dengan melakukan security awareness training, di mana security awareness trainingnya bisa dengan memberikan demonstrasi terhadap dampak dari kalau seandainya mereka kena serang malware atau kena serang ransomware, atau bahkan kita bisa demonstrasikan kalau hacker bisa mendapatkan username sama passwordnya mereka. Nah, karena mereka itu harus diberikan contoh biasanya. Karena kalau cuma sekedar training, coba bilang, oh ini begini, tanpa ada contoh. Orang Indonesia ini begini nih, harus dikasih contoh. Kalau udah dikasih contoh dan mereka udah ngerti, itu insya Allah bisa memberikan mereka wawasan. Karena kalau mereka belum diberikan contoh, mereka tuh menganggap itu hal yang sesuatu yang remeh gitu, Mas. Jadi biasanya sangat disarankan. Jadi jawabannya adalah satu, melakukan security awareness training kepada bagi semua staff dan diberikan contoh-contoh konkret dan nyata terhadap apa yang bisa menjadi impact atau dampak terhadap serangan ransomware maupun hacker. Seperti itu, Pak. Nah, itu baru bisa ini. Karena kalau kita bilangnya cuma sekedar bilang ya begini-begini lewat email, lewat pengumuman nggak percuma, Pak, nggak bakalan jalan. Oke, terima kasih sebelumnya, Mas Alfi. Baik, Pak, ya. Bisa tambah lagi, Pak? Oh ya, oke. Ya. Itu kan untuk bagi staff, Pak. Kita bisa melakukan itu. Nah, sekarang kalau bagi atasan, Pak, bisa untuk manajemen. Ya, sama. Karena harus kalau saya, ini pengalaman saya ya, ke manajemen itu kita harus tetap menjalankan yang namanya security awareness training. Tapi security awareness trainingnya jangan disamakan dengan yang ada di staff teknikal atau yang bawahan. Beda caranya. Ya, jadi tugas Anda adalah bagaimana memberikan security awareness training, tapi untuk eksekutif itu agendanya beda, Pak. Ya, jadi harus. Ya, nanti kita belajar lah. Nanti kapan-kapan kita akan belajar. Ya, kapan-kapan kita akan belajar. Kapan kita ini dulu lah. Akan belajar gimana caranya untuk membuat istilahnya security awareness program untuk eksekutif. Ya, karena itu satu-satunya cara, Pak. Kalau percuma kita ngomong di rapat tapi mereka nggak perlu ini. Jadi mereka harus dikasih sesuatu contoh yang konkret. Ya, sementara itu dulu, Pak ya. Mas Wisnu, silakan. Ya, selamat siang, Pak. Ya. Iya, terima kasih ya. Baik, saya Wisnu ya dari Universitas Boyolali. Baik. Ya. Ini Pak, mungkin sebenarnya bukan pertanyaan Pak, tapi saran ya Pak. Ya, silakan. Menurut kami semacam security awareness itu sering dilakukan ya, baik itu level teknikal maupun manajemen ya. Tapi kadang itu hal-hal semacamnya kan selalu berulang gitu Pak. Ya, jadi mohon saran dari Pak Sam, apakah perlu Pak bentuk penegakan hukumnya lah, bagaimana orang melakukan kesalahan itu harus seperti apa gitu Pak. Mungkin semacam itu Pak. Terima kasih. Oke. Sama-sama Pak. Oke, begini Pak. Banyak perusahaan yang menerapkan policy ya. Mereka udah ada policy, kebijakan ya. Kebijakan udah ada. Tapi mereka tidak menerapkan yang namanya penalti atau kita bilang ya, hukuman. Nah, jadi ada beberapa perusahaan, terutama di luar negeri ya Pak ya. Mereka menggunakan tambahan satu klausul di mana kalau mereka tidak kalau si staff atau karyawan tidak mengikuti aturan dari perusahaan atau kebijakan dari perusahaan, mereka bisa kena sanksi. Ya, sanksi kita bilang ya, penalti itu sanksi. Misalnya sanksinya adalah scourging atau apa gitu ya. Banyak sih sebenarnya yang bisa diterapkan. Jadi policy atau kebijakan itu bisa kita tambahkan dengan menambahkan yang namanya sanksi tadi. Kalau mereka tidak menerapkan, mereka dapat kena sanksi. Misalnya SP1, SP2, SP3, kayak gitu, Pak. Soalnya kalau nggak kayak gitu, susah, Pak. Ya, harus ada satu metode yang namanya enforcement. Enforcement itu memastikan bahwa mereka tuh ngikut. Kalau nggak ngikut, sorry. Atau kita menggunakan software untuk mengenforce mereka. Contoh, password tidak kompleks. Nah, padahal kita udah punya ya, kita udah punya policy atau kebijakan yang berkaitan dengan password.
tapi mereka masih nakal, tidak menjalankan password seperti itu ya. Kita enforce dengan menggunakan group policy misalnya, supaya mereka mau nggak mau harus ngikutin yang policy tadi, seperti itu Pak. Iya, Pak. Ya, Iya, jadi terima kasih. setuju saya Pak, kasih penalti, sanksi SP1, SP1, SP2. Ya. Iya. Siap, Oke. biasanya lebih maju, Pak. Oke, terima kasih Pak. Pak Semi, mohon Ya, izin Pak. Pak Semi. Ya, silakan. Mungkin ada baiknya selain dilakukan security awareness, secara periodik kita lakukan yang namanya fire drill, Pak. Kalau di perusahaan-perusahaan kan ada fire drill, jadi dari situ kita bisa ukur tuh Pak. Ya. Sebelum kita kasih punishment, siapa aja nih yang sering kelewatan nih. Setuju. Kita kasih pancingan phishing, dia buka, nih kita tandain gitu kan. Ya, setuju. Ada beberapa perusahaan yang udah menggunakan teknologi untuk memberikan simulasi seperti misalnya phishing dan sebagainya. Nah, kemudian yang tadi tuh ya, jadi simulasi phishing itu adalah bentuk dari drill ya. Drill yaitu latihan yang aktualnya seperti fire drill. Kita ada kasus kebakaran dan sebagainya. Itu setuju, Pak. Ya, terima kasih atas masukannya. Itu setuju sekali saya. Masalah adanya drill untuk memastikan bahwa effectiveness dari security awareness itu jelas bagi perusahaan. Ya. Terima kasih sebelumnya. Silakan yang lain. Ya, security training umum lah ya. Oke, sambil kita ngobrol-ngobrol juga ya, saya rencana kalau ada waktu besok atau lusa saya akan berikan jadwal ya. Nanti kita akan memulai lagi training-training atau sharing session di Anak Asuh Cyber supaya tidak vakum ya. Udah lumayan lama ini vakum karena saya juga sibuk ya dengan beberapa hal. Mas Dodi juga yang biasanya menjadi narasumber juga sibuk. Jadi mungkin kalau ada teman-teman misalnya dari Pak Wisnu atau dari teman-teman yang lain ingin memberikan materi, dipersilakan ya Pak ya. Nanti saya akan bikinkan jadwal, nanti siapa yang mau ngisi, silakan untuk bisa membantu mengembangkan Anak Asuh Cyber. Maksudnya bukan cuma sekedar grup, saya pinginnya tuh Anak Asuh Cyber tuh bukan cuma sekedar grup yang bisa chatting atau diskusi-diskusi tentang cyber security training, kasus-kasus di lapangan, atau cuma sekedar minta buku gitu ya. Kadang-kadang saya juga minta cari-cari teman-teman yang punya buku ya. Tapi ya pinginnya saya tuh bisa benar-benar bisa ya kayak seperti kemarin kita melakukan training secara berkala untuk meningkatkan yang namanya knowledge atau pengetahuan dan skill set dari teman-teman sekalian ya. Nanti saya usahakan dalam beberapa hari ini kan saya keluarkan jadwalnya. Nanti akan kita diskusikan siapa ada pembicara. Untuk sementara mungkin untuk ya saya jadwalnya sih yang minimal 2-3 minggu depan lah. Kalau ada kembang silakan ya. Oke Pak, yang lain silakan kalau ada mau ditanya. Halo Pak Semi. Ya silakan. Ya ini saya Faisal Pak. Ya. Saya bukan mau tanya sih, mau sharing aja yang tadi. Silakan. Untuk ini sharing yang dari yang saya alami sekarang Pak di perusahaan saya. Nah jadi memang betul untuk langkah pertama gitu ya Pak ya. Yang diubah tuh behavior dulu Pak. Behavior dari kita user gitu yang apa istilahnya yang level-level di bawahnya sebelum nanti sampai ke level administrator gitu-gitu. Nah itu di kantor saya menerapkan ini Pak yang Hoax Hound itu Pak. Mungkin saya taruh di chat kali ya. Boleh silakan. Nah itu saya taruh di chat. Itu nanti kita akan dikirim email Slack gitu Pak ya ke akun kita gitu, akun kantor kita. Nanti email tersebut isinya bahwa ada teman kita namanya Real, emailnya Real gitu kan, mau melakukan ini gitu, approval, butuh approval dari Anda gitu. Nah begitu dicek ternyata itu cuma tes gitu loh. Ya. Nah itu jadi penilaian, wah Anda masih kepancing nih gitu, kurang teliti nih gitu. Jadi itu ada scoringnya juga Pak, nanti ada reportnya. Ya bagus nih saya lihat nih websitenya. Iya Pak. Dia bisa ada ini ya istilahnya protect, detect, and response ya, ya mengubah behavior orang dulu ya. Iya, ini salah satu contoh aja Pak. Di luar sih saya yakin banyak untuk mengubah behavior seperti ini gitu karena memang sesusah-susahnya administrator untuk ngelindungin sistem, balik lagi Pak, kadang dari user nih Pak. Setuju.
Oke, itu aja. Mudah-mudahan Oke. manfaat insya Allah. Oke, terima kasih Pak. Ya, udah di-share juga teman-teman ya. Ya ini ada yang menggunakan Hox Hunt sama No Before ya. No Before itu untuk phishing ya. Ya, oke. Terima kasih banyak. Yang lain-lain ada komentar terhadap yang materi kita hari ini? Ya, lumayan hari ini lumayan ramai ya, kita 62 orang ya. Saya lihat di luar saya berarti 61 orang ya. Yang lain masa nggak ada ini? Ya, saya kasih waktu mungkin 10 menitan lagi untuk tanya jawab supaya. Halo Pak, Ya, tanya ya. Pak. Ya silakan Pak Dari Mas Christian. Pak. Ya silakan. Oke, terima kasih Pak. Perkenalkan saya Christian. Ya. Saya ingin bertanya dari segi customer ya Pak. Ini kan datanya sudah dibocorkan, sudah tersebar ya Pak. Jadi bagaimana ya dari sisi customer itu kita bisa preventif ya. Misalnya kalau di US itu kan udah ada sistem kredit score ya, dan pemerintah di sana juga harus menerapkan ini ya, menyediakan kredit monitoring 1 tahun ya Pak. Ya. Jadi kalau di Indonesia itu bagaimana ya Pak? Dari ini sih sekalian dari segi pemerintah lah, bagaimana cara menanggulanginya Pak? Karena kan database ini sebenarnya tinggal tunggu waktu ya Pak. Iya betul. Makanya kan kita ada yang undang-undang ini PDP ya, Pelindungan Data Pribadi ya. Jadi kalau saya lihat dari kalau datanya udah tersebar ya gimana juga ya. Cuma masalahnya kan kalaupun tersebar paling yang data-data pribadi ya. Makanya undang-undang ini saya sendiri belum ini ya. Karena kan kalau dari sisi pemerintah ada yang dari pemerintah nggak? Ada teman yang mungkin bisa sharing nih. Kira-kira menurut Anda apa nih? Saya pribadi belum bisa jawab nih kalau udah kayak gitu ya bingung juga ya. Cuma ya itu tadi data-data tadi itu kalau udah ngikutin PDP ya harusnya tidak bisa sembarangan digunakan kan gitu. Ada yang bisa bantu mungkin Mas MS atau siapa? Mas Wisnu? Halo? Mohon izin Pak Semi. Ya silakan. Iya. Kalau saya lihat beberapa review yang dari praktisi, ini memang belum ada turunannya terkait undang-undang ini. Jadi kayak peraturan menteri dan lain sebagainya belum ada. Itu mungkin sedang dalam persiapan ya. Tetapi yang lebih menarik adalah ketika terjadi, maka ini kita harus koordinasi dengan siapanya itu masih ini tersedia dalam peraturan tersebut. Masih di-field. Jadi memang kita sebagai user juga dan sebagai mungkin juga partner kerja juga harus kan teman-teman juga bahwa ini krusial ketika ini terjadi bisa saja kita yang terkena gitu. Karena tidak menutup kemungkinan hal itu juga menimpa diri kita sendiri. Betul. Jadi awareness dari kita dan kita influence ke teman-teman sebaiknya seperti itu. Ya, maksudnya pertanyaannya tadi kalau udah terlanjur terekspos atau terdisclose keluar tuh gimana gitu ya? Kalau untuk sementara ini kan paling kita dilindungi sama PDP ya. Di luar itu saya juga bingung nih. Karena kan aturannya sendiri belum keluar secara full, Pak. Itu belum ada, Pak. Belum full. Jadi tadi seperti peraturan di bawahnya itu belum ada. Jadi itu tahun depan kita masih masih abu-abu. Ada yang jadi kasih dari komentar. Sisi tadi tindakan. Oke. Ada yang kasih komentar nih, harusnya sih kalau customer merasa datanya sudah dibocorkan dapat menuntut si PSE ya, sesuai dengan undang-undang PDP. Nah itu sama kasusnya kayak model yang kejadian-kejadian seperti mungkin ada Tokopedia atau Bukalapak, ya sama sih kasusnya. Ya, jadi agak susah kita ini karena undang-undang kita ini belum sempurna gitu loh. Kalau dibandingkan dengan undang-undang di luar negeri ya seperti misalnya di Singapura atau di Eropa. Jadi untuk saat ini saya belum bisa terlalu jawab ya, Mas siapa tadi? Mas Christian ya. Ya, ya mungkin Anda bisa riset dulu, kita diskusi di grup deh ya. Oke, baik Pak. Ya, terima kasih. Lebih ke sisi edukasi ya sementara. Edukasi sih ya sementara karena PDP sendiri kan belum terlalu gimana ya, baru juga dikeluarin kan. Ya, benar Pak. Tadi ada yang angkat tangan Mas Aidil ya? Siapa tadi? Mas Aidil ya? Halo? Iya Pak, halo Pak. Ya, silakan. Ya Pak, izin tanya Pak. Ya, silakan. Best practice atau sebaiknya berapa sering sih Pak kita melakukan cyber drill exercise
untuk melihat kesiapan dari environment kita atau dari people-nya si incident response team-nya. Terima kasih, Pak. Oke, kalau masalah seberapa sering, ini sebenarnya tergantung programnya sendiri sih. Misalnya contoh SOC, Security Operation Center, atau Blue Team, atau Cyber Security Team-nya punya program. Biasanya sih antara, kalau misalnya standar kalau ngikutin PCI DSS itu sekitar 3 bulan, Pak. Setiap 3 bulan sekali. Kalau ngikutin Payment Card Industry Data Security Standard. Karena kan mereka assessment-nya tiap 3 bulan tuh. Nah, tapi tergantung lagi dengan policy atau kebijakan dari perusahaan. Kalau kita lihat ternyata banyak bukan indikasi ya, insiden ya yang terjadi, bisa jadi ini dipercepat ya, mungkin dalam jangka waktu sebulan sekali. Tapi bukan cuma exercise yang berkaitan dengan untuk melihat kesiapan dari incident response. Jangan lupa yang tadi saya ngomongin masalah threat hunting. Karena threat hunting itu kan proaktif. Kita nyari indikator of compromise dan sebagainya seolah-olah atau dengan asumsi bahwa atau hipotesisnya kita bahwa ada ransomware masuk atau ada APT group yang udah masuk ke dalam jaringan kita. Nah, itu harus dilakukan secara berkala. Misalnya katakanlah dalam jangka waktu 2 minggu sekali melakukan threat hunting ya. Karena kalau sebulan sekali takutnya terlalu lama. Ada yang melakukan 2 minggu sekali, sebulan sekali, atau bahkan 3 bulan sekali. Nah, kalau untuk pertanyaan Bapak tadi atau Mas tadi, kalau untuk melihat kesiapan ya bisa antara 3 bulan sekali ya, di luar threat hunting. Jadi threat hunting mungkin 2 minggu sekali, sedangkan yang tadi itu bisa sebulan sekali atau bahkan 3 bulan sekali. Gitu sih, Pak. Ya. Sementara itu, gimana Pak? Ada yang lain? Terima kasih, Pak. Sama-sama. Oke, kalau tidak ada lagi, mungkin sebentar. Ini nih ada kasih tahu UU PDP harus bisa kita tuntut di 2024 ya. Baru 2024 Pak bisa kita tuntut ini. Ya. Ada lagi yang mau tanya tentang ini Lockbit khususnya ya. Jadi kembali saya rangkum lagi ya bahwa kalau ditanya bagaimana cara kita melakukan mitigasi. Nah, ini kita harus kenal dulu si Lockbit itu, kenal taktiknya, kenal tekniknya, baru kita susun mitigation strateginya atau strategi mitigasinya berdasarkan dia punya taktik ya dan tekniknya supaya kita bisa lebih terstruktur seperti contohnya yang saya tampilkan berikut ini ya. Mitigation strateginya seperti ini. Nah, mulai dari initial access, execution sampai ke yang terakhir yaitu impact ya. Di impact kan ada tuh regularly backup critical data, implement endpoint protection solution dan sebagainya ya. Oke, kalau memang tidak ada ini nanti saya rekamannya saya akan share ke YouTube saya supaya teman-teman yang lain di grup bisa mengikuti ya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi? Saya kasih waktu. Kalau enggak, saya tutup ya. Gimana? Halo? Belum ada? Oke. Cukup sepertinya, Pak. Cukup, Pak. Oh ya, siapa? Maaf, siapa tadi? Mas MS? Ada lagi, Mas? Boleh ditutup, Pak. Oh, oke, terima kasih. Oke, kalau begitu. Terima kasih, Pak Semi. Terima kasih atas waktunya bersama-sama hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Nantinya kita arahkan lagi untuk melakukan sharing session seperti biasa ya. Nanti mulai dari hari ini kita akan coba bikin sharing session yang berkala lagi ya. Tolong dibantu Mas teman-teman, Mas Dodi, Pak MS ya, Mas tadi siapa yang Pak dosen kita. Nah, itu teman-teman dibantu ya untuk jadi narasumber ya. Oke, terima kasih sebelumnya. Sampai jumpa lagi di sesi-sesi kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan
Waalaikumsalam warahmatullahi Sampai jumpa lagi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Semi. Sama-sama. Terima kasih ya. Pak. Oke, saya izin live ya. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih.